Akan menuju Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa tercinta dimanapun Anda berada, selamat sore. Pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan senantiasa sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk sore hari ini, kami sudah menjumpai Anda dalam Mozaik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kita tahu bahwa Bank Indonesia secara konsisten telah berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga ekonomi kreatif. Tahun ini, Karya Kreatif Benuanta atau KKB 2025 akan kembali diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengupas tuntas tujuan, strategi, dan harapan dari pelaksanaan KKB 2025 ini, maka ikuti Mozaik Indonesia bersama saya, Ervi Febrianti. Kami juga akan mengundang Anda untuk line interaksi di 0821 5320 9845 atau bisa manfaatkan kolom chat YouTube RRI Tarakan Official karena acara ini juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube channel kami RRI Tarakan Official juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa, tentu dalam Mozaik sore ini kami telah menghadirkan narasumber kita. Telah hadir di studio Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Bapak Seno Indarto. Selamat sore Pak Seno. Selamat sore Mbak. Apa kabar Pak? Baik Mbak. Belakangan ini sibuk Pak? Sibuk pastinya ya. Iya. Nah, kalau bicara soal ini, kita belum masuk dulu nih ke KKB. Kalau namanya kita di perbatasan nih, masih sibuk dengan gerakan menguatkan rupiah Pak? Pastinya Mbak. Pastinya ya, cinta, paham, dan menguatkan rupiah itu sudah kiprahnya BI ya Pak ya, apalagi yang di daerah perbatasan. Nah, kita sore ini membahas tentang KKB ya, Karya Kreatif Benuanta. Pak Seno mungkin bisa dijelaskan apa sih KKB ini dan sejak kapan diselenggarakan? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum juga buat para pendengar ya. Selamat sore rekan-rekan. Tadi pertanyaannya apa itu Karya Kreatif Benuanta gitu ya. Karya Kreatif Benuanta mungkin adalah acara resmi kita yang diselenggarakan secara tahunan. Oke. Jadi kita menyelenggarakan acara Karya Kreatif Benuanta ini sejak tahun 2020. Jadi ini sudah ke-6 kali. Dan tujuannya apa? Memang kita Bank Indonesia itu sebagai mitra dan mitra strategis pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu kita bersinergi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya adalah caranya memang melalui KKB ini. Nanti ada tujuan lainnya juga, beberapa tujuan juga gitu. Nah, kenapa? Karena harapannya dengan adanya Karya Kreatif Benuanta ini maka perputaran uang di Tarakan maupun di Kaltara itu lebih masif lagi dan bisa ditingkatkan, dan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, apalagi kita mendukung UMKM. Nah, mendukung UMKM supaya UMKM itu bisa dapat lebih menjual produk-produknya. Oke. Nah, Secara singkat itu dulu. Secara singkat. Nah, nanti di KKB itu Pak dari 2020 ya. Tentunya ini kan agenda tahunan, jadi sudah terorganize lah Pak ya untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, ini nanti kegiatannya apa saja Pak? Spesifiknya. Ya. Jadi kami tuh di Karya Kreatif Benuanta tahun 2025 ini ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu ada fair. Oke. Yang kedua itu ada competition, yang ketiga itu ada forum atau seminar lah. Oke. Jadi di sana ada fair ini ada ya namanya fair, kita punya menggelar pameran atau booth-booth UMKM.
Oke. Kita mengundang UMKM untuk hadir di sana, jadi memberikan produk-produknya gitu ya. Semoga masyarakat suka dan berbelanja. Itu satu. Yang kedua juga kita ada fair perbankan, lalu juga ada bekerja sama dengan provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten kota. Itu juga kita undang mereka untuk menghadirkan UMKM binaan mereka. Itu juga termasuk dengan beberapa instansi vertikal lainnya. Oke. Dijadwalkan ada berapa yang terlibat ini Pak untuk UMKM? UMKM alhamdulillah Mbak sudah banyak yang terlibat dan berkoordinasi dengan kita termasuk. Jadi gini, kami ini sebenarnya KKB ini merupakan satu wadah untuk menghasilkan atau memberikan output UMKM binaan kita juga. Pertama itu. Jadi ada binaan kita juga nih Mbak. Iya. Ada binaan kita dan juga ada binaan-binaan dari provinsi dan kabupaten kota. Sehingga totalnya itu dari kita binaan provinsi kabupaten kota, dan juga kami membuka link untuk mendaftar. Tapi memang kemarin-kemarin ya, beberapa waktu lalu kami buka melalui IG, itu pernah kita buka, dan itu total sekitar 90 UMKM. Baik itu dari Wastra, lalu dari Kria, dan juga dari makanannya. Oke. Jadi multi Pak ya, tidak hanya untuk kuliner saja ya, tapi untuk produk-produk lainnya. Nah ini kan sudah beberapa kali penyelenggaraan. Untuk tahun ini ada misi yang lebih atau ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, ada sedikit ya. Kita kita memang karena view-nya adalah, bentar Mbak, kita buka sedikit. Buka contekannya. Contekan sedikit ya. Jadi view-nya adalah sebagai Bank Indonesia sebagai bersinergi atau mitra strategis pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kami berharap pelaksanaan KKB ini tidak hanya dilaksanakan saja gitu, tapi ada tujuan, misi, dan outputnya. Nah yang pertama itu memang kalau ngelihat dari tema, kita angkat tema yaitu UMKM maju, budaya lestari, ekonomi tangguh. UMKM maju, budaya lestari, ekonomi tangguh. Jadi memang kalau dari sini kelihatan Mbak, kita bagaimana meningkatkan pemasukan atau income atau penghasilan UMKM, tapi tetap mempertahankan ciri khas budaya Kalimantan Utara dan melestarikan budayanya, dan diharapkan ekonomi Kalimantan Utara itu bisa meningkat tangguh seperti harapan kami. Itu sih Mbak. Jadi misi kita memang bagaimana budaya di Kalimantan itu tetap lestari dan bahkan menjadi ciri khas Kalimantan Utara. Jadi di situ nanti ada ini Mbak. Misalnya contohnya adalah di kompetisi. Kompetisi itu kami ada kompetisi tari. Kompetisi tari terkait dengan tari budaya ya, tari seni. Nah itu satu, itu juga meningkatkan budaya. Yang kedua, kami menggelar workshop chef atau demo masak. Demo masak. Iya. Tapi memang demo masak ini nggak cuma demo masak saja, kami meminta chefnya untuk membuat makanan yang enak hasil Kaltara, khas Kaltara. Dan itu nanti akan didemokan kepada beberapa UMKM ditarakan di Kaltara ini, sehingga harapannya mereka bisa menambah menu, menambah menu untuk di kafenya, F&B-nya atau di kulinernya itu adalah menu Kalimantan Utara, sehingga masakan Kalimantan Utara tuh bisa naik. Itu duanya. Terus ada juga kompetisi video yang perihalnya itu tentang kebudayaan Kalimantan Utara, pariwisata, lalu juga tadi Mbak bilang masih nggak sih kita cinta bangga rupiah. Paham rupiah itu masih. Jadi nanti ada
ada tuh di situ view-nya untuk video pembuatan lomba video terkait dengan cinta bangga paham rupiah. Itu disisipkan juga. juga disisipkan. Jadi sebenarnya komplit sih Pak ya, tapi akarnya tetap ini adalah budaya. Bagaimana kita menaikkan budaya ini melalui upaya komersil ya. Iya, meningkatkan, melestarikan budaya dan menjadi karakter Kalimantan Utara, meningkatkan UMKM dan berharap ekonominya tetap tangguh. Tergerak. Ya. Oke. Oh, apakah kita sudah boleh untuk baca-baca kolom chat YouTube? Tentu boleh ya. Nanti Pak Kamarullah Jamal ngomel lagi. Pak Kamarullah Jamal, selamat sore Pak. Ini ada pertanyaannya Pak Seno, Bank Indonesia, apakah terhalang kamera ya. Apakah dibuka umum Bapak semua eventnya? Ya, beberapa event, nggak semua event kita buka. Jadi tadi ada seminar ya. Ada seminar. Nah, di seminar itu ada beberapa yang ya contohnya kayak tadi ya. Contohnya kayak misalnya demo masak. Demo masak ini memang kami sengaja diperuntukkan bagi UMKM F&B. Harapannya memang itu supaya, dan beberapa yang lainnya gitu, memang ini agak terbatas, tapi di beberapa seminar-seminar lainnya kita buka untuk umum. Dan bagi masyarakat yang mau hadir ke KKB ini, Karya Kreatif Benewantan ini, monggo dipersilakan di sana karena ada tadi pagelaran terkait dengan atau pameran UMKM, lalu juga ada Zumba, di hari kedua ada Zumba. Terus juga ada artis ya. Nah, artisnya nanti, siapa? Oh, belum boleh di-spill Pak ya? Sudah. Oh, boleh. Sudah ada di itunya. Artisnya di hari, jadi tunggu dulu, saya lupa nih nggak tahu tanggalnya. Tanggalnya itu dari tanggal 31 Barusan Oktober. Saya mau tanya ini. Dari tanggal 31 Oktober. Lokasinya? Sampai dengan tanggal 2 November. 31 Oktober sampai 2 November. Ya, lokasinya di TACC. Oh, Tarakan Convention Center ya. Iya, oke. Dekat-dekat ya Pak. Dekat di sini. Iya, dekat sini ya. Nanti saya ke sana ya Pak ya. Iya. Nah, itu jadi silahkan monggo datang ke sana. Terus ada beberapa yang seru lagi, kita juga ini mengadakan lomba e-sport. Nah, e-sport ini Mobile Legend gitu ya. Nah, ini kenapa kita dukung, karena memang sebenarnya ini juga didukung pemerintah pusat ya, dan juga memang perlombaan secara nasional dan internasionalnya ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang harapannya dengan adanya ini akan muncul bibit-bibit baru atlet dari Kaltara. Itu ya. Nah, itu ada finalnya di hari hari Sabtu malam Minggu. Hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 malamnya itu ada final Mobile Legend. Terus tanggal 2-nya Minggu malam Senin itu ada artisnya. Ran dan Pice ya. Pice Kota. Ya, Pice Kota. Ran dan Pice. Pak, ini tadi ada Mobile Legend aja Pak, PUBG-nya nggak nyusul Pak? Untuk sementara itu dulu. Mobile Legend, ya. Ini keren ya. Ada wadah positif nih untuk para gamers nih ya. Jadi, ada Vanessa Z juga, Vanessa Z. Oke. Kayaknya idol semua ya Pak ya? Yang dua itu idol. Ya, benar. Kalau tidak salah, kalau nggak salah berarti benar ya Pak Seno. Iya, betul. Baik. Oke, ini soal KKB-nya ini menarik ya. Nanti bisa datang 31 Oktober sampai 2 November. Itu di dekat aja nih di TACC ya. Dekat Islamic deh pokoknya ya. Nanti ke sana. Di belakang ya kayaknya. Nanti kita coba ke sana di tanggalnya ya. Nah, Pak Seno, saya kembali ke dukungan nyata BI ini. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol soal UMKM binaan, ya kan? Ini kalau UMKM binaan di Tarakan atau Kaltara ini Pak ada berapa Pak? Iya, sebenarnya banyak ya UMKM binaan kita yang di Kaltara yang sudah dihasilkan. Iya. Karena memang setiap tahun kita biasanya membina UMKM, bahkan ada yang sudah lulus, ada beberapa yang sudah menjadi pengusaha-pengusaha lah. Ya, kalau mungkin ada beberapa yang dikenal di sini. Ada Pak. Ada ya.
Ya, kayak misalnya contohnya yang kami infokan aja ya. Iya. Ini tapi nggak promosi ya, maksudnya ya ini yang ini aja ya. Nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya kayak misalnya Deutan ini wastra ya. Dia juga pengrajin apa namanya tenun dan dia juga berkolaborasi secara nasional di Jakarta sekarang. Ada beberapa produknya itu satu. Yang kedua juga ada The Baloy. Iya, hasil. The Baloy. Ya itu mungkin nggak cuman dia juga binaan beberapa tempat juga, tapi binaan kita juga gitu. Ada beberapa yang lainnya lah. Oke. Nah, Kayak Pak, Sambal Dayak dan tadi sempat dibilang udah lulus nih gitu, udah alumni. Ini indikatornya apa Pak kalau sampai binaan ini bisa dikatakan alumni nih, lulus? ya memang yang pertama sih memang produknya itu bisa dijualnya dia lebih misalnya gini ya. Yang pertama ya nggak ditarakan saja. Oke. Terus tidak tergantung lagi dengan kami. Yang kedua juga mendapat pembiayaan untuk memperbesar atau memperluas Ekspansi usahanya itu. iya size usahanya. Oke. Dan yang ketiga dia bisa berinovasi, memberikan karya dan juga berkontribusi untuk Kaltara dan juga untuk Tarakan. Sudah kalau misalnya itu sudah dicapai dan dia sudah mau, kan artinya kalau yang namanya pengusaha ya Mbak ya, pengusaha itu pasti dia mentalnya itu bukan mental yang biasa, pasti dia mentalnya baja dan dia inginnya ekspansi. Nah, artinya kan beberapa memang yang kita didik itu memang harusnya punya banyak yang wah ini udah saya daripada dibina udah cukup Pak, saya pindah saya jadi pembina atau saya berkontribusi yang lain seperti itu. Banyak lah yang kayak gitu. Banyak sudah Pak ya, dari sekian banyak yang dibina ini merata ya Pak? Dari kuliner, dari produk-produk non kuliner juga itu merata semua. Iya, merata dari tadi F&B, lalu juga wastra dan juga craftnya ya. Craftnya. Itu ada. Misalnya tadi apa? Kerajinan rotan, kerajinan itu ada. Ya, craftnya. Memang masih kendala ya. Tapi ini secara garis umum ya kendala di Kaltara itu kan memang kalau dibawa ke nasional susah ya. Bukannya susah tapi biaya transportasinya yang mahal. Iya, itu sementara kita punya potensi sebenarnya. Potensinya adalah kita berbatasan dengan Malaysia. Jadi potensinya bisa menyeberangi Indonesia nih. Nah, itu memang ada bukan kendala, tantangan tersendiri lah buat UMKM kita. Tapi bagi UMKM yang optimis, kami yakin dia akan mencoba untuk itu gitu. Karena beberapa juga sudah ada yang sampai ke luar negeri. Itu sih Mbak. Pak, saya juga pernah dapat titipan pertanyaan ya. Saya nitip dulu nih. Waktu itu saya juga pernah berdialog dengan salah seorang UMKM pemula. Terus sempat terbersit terkait binaan dari BI ini. Beliau tanya gitu, apa sih syaratnya ketika BI ini memutuskan untuk membina pelaku UMKM? Apakah pelaku UMKM-nya sendiri yang mendaftar atau mungkin ada aspek-aspek yang ditinjau langsung dari BI untuk ini nih kita rekrut? Bagaimana Pak Sen? Iya, memang karya kreatif Benuanta ini sebenarnya ya itu output kepada UMKM kita yang telah dibina di awal-awal tahun. Jadi awal tahun itu kita membuka, kalau ingat rekan-rekan atau Bapak Ibu atau itu buka IG itu ada, kita pernah membuka pendaftaran. Itu seluruh Kaltara UMKM. Dari situ kami memang bukan kami yang menilai wah si A, si B, si C layak atau si A, si B nggak layak gitu. Tapi kami bekerja sama dengan pembina UMKM yang memang sudah profesional di bidangnya dan sudah berpengalaman. Jadi mereka yang akan mensortir dan bekerja sama kita untuk membimbing bagaimana meningkatkan UMKM. Jadi memang tahun ini saya lupa di bulan-bulan apa sebelumnya kita coba untuk pembukaan onboarding. Nah sekarang outputnya dan harapannya memang setelah itu dia bisa marketingnya lebih baik, produknya lebih baik, packagingnya lebih baik gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana sih caranya ya mungkin paling gampang adalah
follow IG kita. Follow IG kita, cek sering IG kita karena memang kita agak ini ya kalau terlalu itu ya. Maksudnya kadang-kadang ya udahlah kita lewat IG karena nih zamannya zaman digital gitu, apalagi anak-anak Gen Z nih lebih seneng buka IG dibanding jalan kan. Kalau mau belanja aja dia mungkin lebih dari HP daripada jalan kan serba gitu. online pokoknya Pak ya. Sekarang serba di ujung jari. Makanya kita membukanya juga lewat IG itu ya. Mungkin salah satu caranya adalah sering-sering pertama follow IG, terus kedua sering-sering lah cek IG kita, siapa tahu wah ternyata ada pembukaan nih, ya monggo ikut gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi sedikit Mbak, saya tambahin ya Mbak ya, terkait dengan ada beberapa yang mungkin saya lupa, yaitu selain itu juga ada nanti ini kita juga coba mengikuti ada lomba kopi Mbak. Kopi. Karena ini ada supaya masyarakat juga tahu gitu ya. Ada masyarakat. Jadi ada lomba kopi itu ada yang pertama itu lomba penilaian biji kopi se-Kalimantan Utara. Jadi itu nanti akan dilihat biji Kalimantan Utara, biji kopinya ya, yang bagus-bagus, yang mana grade-nya gitu ya. Nah itu akan dilombakan, itu satu. Yang kedua adalah latte art. Jadi bagaimana menyajikan meracik kopi secara latte artnya. Itu dua itu. Untuk barista gitu. Iya, untuk baristanya. Jadi satu untuk petani kopinya, yang kedua untuk baristanya. Kenapa sih kami coba lombakan itu, karena kami berharap suatu waktu nanti atau tidak lama lagi gitu ya, kita punya kopi Kaltara yang setara dengan kopi-kopi lain di provinsi di Nusantara ini. Betul. Apalagi Tarakan ini kota 1000 kafe Pak. Nah itu dia. Mana-mana kopi Pak. Betul. Ya? Demand-nya udah ada nih, kopinya udah ada. Tinggal bagaimana kafe-kafe itu bisa menyerap kopi-kopi Kaltara. Tapi memang perlu strategi juga. Nah makanya memang kita mungkin nanti ya itu lanjutnya lah. Iya. Pasar kan ada dinamikanya Pak ya. Jadi kita harus ikut terus nih. Ada satu lagi Mbak. Apa lagi Pak? Ini biar penyampaiannya biar menyeluruh gitu. Komplitnya. Ini terkait dengan tadi kalau ingin nonton artis Ran tadi sudah disampaikan. Ada artis Ran dan juga Pice dan Vanessa. Nah itu untuk kalau pengen hadirnya di depan gitu ya, lebih ngelihat langsung artis-artis kita. Nah itu datanglah ke KKB ini tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2 pagi, lalu datang ke booth Kris kita. Jadi kita buka booth, BI Bank Indonesia buka booth juga. Ada boothnya perpustakaan, ada boothnya museum, ada boothnya CBP, Cinta Bangga dan Paham Rupiah tadi, dan juga ada boothnya Kris. Datang ke situ, lalu upgrade user rekan-rekan, teman-teman. Jadi upgrade ya, kan ada yang biasanya ada yang biasa aja, tapi ada yang di upgrade tuh yang didaftarkan. Nah habis itu berdonasilah teman-teman donasi sebanyak Rp131 saja. 131. Ada apa dengan angka 131? Tahu aja ya, memang ini sekalian juga nih promosi juga. Kenapa sih angkanya 131 gitu? Ternyata angka 131 itu ada tujuannya, itu sebenarnya adalah call center Bank Indonesia. Ya itu call center. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman dan masyarakat ingin bertanya terkait dengan ya pertanyaan-pertanyaan lah. Kapan tadi misalnya kapan sih ada onboarding, ya itu bisa tadi lewat IG, bisa juga lewat call center 131 atau yang mungkin ada beberapa yang lainnya gitu. Jadi kita memang mempasarkan itu juga.
Jadi pertanyaannya pas itu. Pas ya? Relate Pak ya. 131 ternyata call centernya nggak jauh-jauh ya. Oke, tadi Mbak Reni juga selamat sore, katanya sudah daftar Zumba Party dan juga Rembuk Kopi Kaltara. Nah sekarang Pak Kamarullah kembali lagi, Bank Indonesia, apakah ada door prize untuk pengunjung umum, UMKM apa saja yang akan memeriahkan? Gitu katanya Pak Seno. Ada door prize nggak Pak Seno? Ya, door prize ada. Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu tadi ikut Zumba. Di Zumba itu ada door prize-nya. Jadi daftar Zumbanya, saya nggak tahu masih dibuka apa enggak ya, nanti dicek. Itu daftar, lalu di situ nanti ada door prize. Itu satu. Yang kedua adalah berbelanja ke di tanggal 31 dan tanggal 1 ke UMKM kami. Nanti di situ kalau terkait door prize ya, itu untuk 100.000 akan ada 1 undian door prize. Oke, pembelanjaan 100.000 ya Pak ya. Berlaku kelipatan Pak ya? Iya. Iya, itu Pak Kamarullah Jamal ya. Jadi silakan belanja dulu, olahraga dulu, baru dapat kupon gitu ya. Berlaku 100.000 pembelian dan kelipatan. Nanti kita ketemu di sana Pak Kamarullah Jamal ya. Kita olahraga dulu. Baik, Pak Seno, kita break sejenak. Nanti kita akan kembali lagi, sekaligus juga untuk menantikan yang ada di line telepon 0821 5320 9845. Kami tunggu Anda untuk berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dan Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID itu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, enak banget jangan. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan atau juga YouTube channel kami RRI Tarakan Official. Kami masih bersama Anda dalam Mozaik Indonesia bersama BI tentu saja. Ada siapa bersama saya? Ada Bapak Seno Indarto. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara ya. Kalau dulu orang mengenal BI tempat di mana banyak duit berada, bukan sekarang ya. Sekarang BI bukan tempat di mana uang banyak berada ya. BI adalah induk saja ya Pak ya. Iya, betul. Karena dulu seperti itu Pak. Saya masih SD dengar kata BI, oh yang banyak uangnya itu ya. Terima kasih Pak Seno masih bersama kami, masih semangat sore ya Pak ya. Iya. Masih ya? Semangat. Masih semangat. Kita mau ini Pak, event Pak, jadi harus semangat ya Pak ya. Iya, betul. Tadi lupa Pak, siapa tahu ada yang penasaran, chefnya siapa yang mau datang? Oh, oke. Iya, tadi sedikit juga ya. Kita rinci dulu deh. Untuk hari pertama nih, sebelum sampai chef ya, Mbak ya. Belum, maaf. Ya, jadi hari pertama itu nanti ada setelah opening ceremony nanti ada sekolah jago ekspor. Jadi para UMKM yang ingin produknya ekspor, terutama kita di perbatasan ini, siapa tahu bisa sampai ke Malaysia, ke Brunei, ini kan deket ya harapannya gitu. Jadi bisa ini juga, ini nanti ada sekolah jago ekspor, ini mengundang juga expertise ekspor kita. Lalu juga setelah itu ada edukasi ekonomi keuangan inklusi. Ini juga terkait dengan keuangan inklusi, bagaimana pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir di malamnya nanti ada semifinal e-sport competition. Jadi hari pertama itu Jumat malam 1 itu ada semifinal e-sport competition. Hadir monggo silahkan. Lalu tadi kita infokan juga ada Zumba Party. Hari keduanya ya ada Zumba Party, itu tadi ada Zumba Party itu boleh daftar dan nanti ada door prize-nya di situ. Kalau lalu juga mungkin mendapatkan kaos. Lalu tadi ada demo masak setelah itu. Nah, demo masaknya siapa? Kita mengundang Chef Stefani. Dia ini memang lulusan Master Chef. Ya, Master Chef. Itu terus ada juga seminar hak cipta dan merek. Ini tuh harapannya adalah ini UMKM juga Mbak. Jadi memang kita kali ini tuh bagaimana UMKM tuh naik kelas, nggak cuman sekedar di Kaltara doang, tapi juga bisa produknya itu ekspor, bisa juga produknya itu dapat haki, bagaimana dia punya hak intelektual gitu ya. Lalu juga nanti setelah itu ada pembiayaan UMKM. Nah ini pembiayaan UMKM, bagaimana UMKM itu dapat dibiayai. Dan terakhir ada bincang digitalisasi, dan yang di malamnya ada final e-sport competition. Tadi yang saya sampaikan, Sabtu malam Minggu ada final e-sport competition. Nah di besok harinya, hari ketiganya itu ada Rembuk Kopi Kaltara. Ini tadi yang kami sampaikan, di situ ada lomba-lomba dan bagaimana nanti pelajaran atau bagaimana sih memilih biji kopi yang baik gitu ya. Lalu ada puncak KKB, nanti akan disampaikan di situ berapa yang yang sudah bertransaksi, produknya apa saja dan achievement lainnya. Dan malamnya ada festival KKB. Nah, di sini juga nanti ada fashion show di puncak acara. Nah itu ada Miss Indonesia 2025 perwakilan Kalimantan Utara. Ada Kathleen William. Iya. Lengkap ya Pak ya? Ya, jadi kalau tadi ditanya siapa chefnya, ya kita buat lebih lengkap lah. Ya ini menarik kan, mungkin orang akan bertanya-tanya siapa ya, apalagi yang bergerak di dunia F&B itu kan pastinya akan siapa, pasti tertarik gitu untuk datang, dan ternyata lengkap ya. Nanti kalau mau datang sana eventnya banyak.
Ada lagi Pak? Ada lagi di fair nanti di hari pertama dan hari kedua itu bagi Bapak Ibu masyarakat Kaltara khususnya dan udah lama nih yang biasanya menjadi pendonor darah. Oke. Oke, Iya. pendonor darah tapi belum sempat donor darah tahun ini, monggo datang ke KKB tanggal 31 sampai tanggal 1, 2 hari saja tapi ada donor darahnya juga. Ada donor darah juga. Iya, ada souvenirnya juga pasti di situ. Pasti ada souvenirnya. Siap, ada. Pokoknya serba merchandise nanti. Oke, ada donor darah juga Pak ya. Jadi kalau yang belum sempat di bulan-bulan kemarin mungkin karena kesibukan ya sementara rutin, nah boleh dimanfaatkan event ini untuk gabung di sana donor darah ya. Selain membantu sesama juga menyehatkan tubuh kan tentu saja ya. Jadi komplit ya Pak ya. Tidak ada yang terlewat lagi sudah ya Pak ya. Masih ada satu. Apalagi Pak, monggo. Sengaja nih bikin penasaran nih. Bapak dipotong-potong nih pokoknya. Tunggu Erpi nanya dulu, Erpi nanya saya jawab, Kebalik ini yang bawa acara yang nanya, yang ditanya. Ya, Apa, jadi Pak? ada satu yang mungkin Bank Indonesia ini juga kan memang sebuah mitra strategis pemerintah ya, termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga ada bagaimana menjaga stabilitas nilai rupiah melalui stabilitas inflasi. Ya. Nah, di sini nanti ada gerakan pangan murah. Oke. Ini untuk apa? Tujuannya memang menjaga agar barang-barang kebutuhan pokok tetap terkendali harganya di karya kreatif Benuanta ini. Kapan itu Pak? Di tanggal 31, tanggal 1. Tanggal 31 dan tanggal 1 gerakan pangan murah ya. Iya. Ini juga menarik. Sudah bisa ditebak siapa nanti yang hadir di sana. Golongan ras terkuat di bumi ya. Para ibu-ibu Iya, ya itulah. kan. Oke ya, jadi menarik banyak sekali di event ini. Kalau melihat dari sebegitu banyaknya Pak, apa ya di hari yang padat banget gitu acaranya. Ini persiapannya gimana Pak? Ya, nah ini memang ya kami berusaha maksimal, Mbak. Berusaha maksimal dan tetap optimal melaksanakan kegiatan-kegiatan ini memang ya dengan waktu yang ya memang kita sudah mempersiapkan agak lama ya. Jadi rekan-rekan dan teman-teman di kami di BI bersinergi termasuk juga di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kota, dan kami memang harapannya nanti di acara opening akan dihadiri oleh VIP yaitu Pak Wakil Gubernur, dan di acara puncaknya akan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Bank Indonesia dan juga Gubernur. Harapannya dan di sini juga KKB ini akan menjadi sebuah apa ya rangkaian kan kalau nggak salah ulang tahun Kaltara ya. Iya. Jadi salah satu lah harapannya menjadi salah satu rangkaian HUT Kaltara. Siap. Bapak ini ada yang bergabung di line telepon, kita coba sapa dulu ya. Ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, dengan Bapak siapa? Dengan Bang John. Oh, Bang John, maafkan Evi lupa suara Bang John ya. Aduh, jangan dilupakan lah. Bang John kabarnya sehat? Sehat saja. Iya, siap. Bang John apa Ini yang mau ingin tanya-tanya dulu nih. Iya, boleh. Silakan tanyakan. Iya, kira-kira apa yang ada di sana? Kalau kreatifnya, dikatakan kalau saya lihat ini ya, karya kreatif yang dilakukan di Benuanta. Jadi kalau saya simak, mungkin hanya sebagian saja ya, kalau ada lomba-lomba yang karya kreatif. Ini kenapa enggak semua juga ya Pak? Dalam arti begini, kalau ada yang usaha UMKM di situ yang bisa berjalan begitu ya, yang mana yang aktif sekali, itu kan seharusnya mereka mendapat penghargaan juga. Kemudian juga karya kreatif kalau lomba-lomba yang ya saya kira ini enggak semuanya ada ya, makanya saya katakan tadi. Misalnya kalau mengasah otak juga, ini kan kreatif juga nih ya. Entah itu ada contoh saja, atau yang anak-anak kecil gini ya, anak-anak yang kecil itu kan nggak ada itu di situ. Ini mungkin kita berbeda lah dengan wilayah lain. Kalau di wilayah lain lebih banyak hiburannya gitu ya, bahkan luar biasa hiburannya yang sampai miliaran. Nah mungkin kita ini masih kecil tapi mungkin
lebih banyak bermanfaatnya. Jadi masyarakat itu juga mau datang ke situ, ya nggak jadi satu sia-sia, bukan hanya melihat satu hiburan saja. Itulah. Jadi ada dia bisa bawa pulang. Nah kalau tadi ada seminar sudah bagus. Cuman misalnya kalau dia dalam bentuk fisik gitu ya, yang dia peroleh begitu pulang nggak sia-sia, itu lebih baik lagi. Karena mungkin kalau di kota lain hanya pulangnya hanya setelah mendengar hiburan aja, nggak dibawa apa-apa kan. Nah, setelah itu selesai. Nah, saya kira cara itu ada bermakna lah. Nah, seminar terus kalau ada aktif gitu ya, itu jangan disia-siakan. Aktif itu misalnya ada dia dihargai orang yang aktif di situ. Nah, ini yang penting bagi saya, apalagi ada BI tadi dikatakan juga bisa aktif. Kemudian juga ini saran saya Pak, dalam setiap event-event kayak begini berkumpulnya orang, apalagi kemarin sempat saya melihatnya sendiri, ini sampah ini Pak, luar biasa, sampah tidak terkendali. Ya, jadi sampah itu bisa membuang sembarang, yang punya gawean juga penyelenggara nggak menyiapkan sampah, bahkan nggak mau bertanggung jawab. Ini yang terjadi di Stadion Datu Adil. Jangan sampai terjadi juga, ini mungkin di TTC ya. Nah ini luar biasa kalau sudah sampah di situ. Makanan mungkin kalau bagi pengelola ada tanggung jawabnya. Siap. Tapi kalau yang disediakan, nah ini tolong juga. Iya. Harus ada tempat-tempat sampahnya. Ya terutama bagi pengelola. Itu saja. Siap, itu Bang saja Jon. dari saya, Mbak Siap Ipri. Bang Jon, siap. Selamat sore. Sore, terima kasih Bang Jon. Tahu aja durasi kita udah di penghujung ya Bang Jon. Makasih ya Bang Jon. Pukul 16.52 menit waktu Indonesia Tengah. Pak Seno, ada yang ingin ditanggapi dari Bang Jon? Kalau yang saya tangkap tadi ya, mudah-mudahan nggak salah, bahwa jangan sampai yang ikut-ikut ini nanti pulangnya tangan kosong. Tadi mungkin kita sudah bahas ya, ada merchandise ya, ada souvenir ya kan. Terus misalnya ada yang aktif, ada reward gitu. Dan kedua sampah. Pak Seno mungkin ada yang mau ditanggapi. Sekaligus monggo Pak Seno nanti mohon closing statement, target harapannya terkait event ini. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin tadi saya sampaikan bahwa terima kasih Bang Jon atas masukannya dan sarannya, bagus sekali. Itu terkait dengan ada nggak sih yang ngasah otak gitu ya? Iya. Nah ini sebenarnya sebelum KKB itu ada pre KKB kemarin ya. Minggu kemarin itu kita mengadakan atau lomba cerdas cermat untuk mahasiswa dan siswa, tapi sudah minggu kemarin. Jadi itu pre KKB kami. Nah sekarang di KKB ini makanya terkait dengan tadi ada seminar dan lainnya. Nah tadi kalau misalnya nggak tangan kosong, harapannya memang tadi berbelanja di sana, itu satu. Yang kedua, kalau ikut seminar-seminar atau yang lainnya pasti insya Allah ada oleh-oleh itu. Dan terus kalau sampah, terima kasih sudah mengingatkan Bang Jon. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait di Tarakan ini untuk menyelesaikan untuk sampah gitu ya. Jadi memang sudah termasuk juga pengamanannya. Itu. Dan kalau closing statement kami, besar harapan kami adalah pertama, Karya Kreatif Benuanta 2025 ini merupakan festival yang ada di setiap tahunnya di Kaltara. Harapannya dapat dilaksanakan dengan baik, optimal dan sukses, dan semoga masyarakat senang. Dan mari masyarakat di Tarakan maupun di Kaltara hadir di acara Karya Kreatif Benuanta ini, karena banyak event yang tidak hanya sekedar hadir hiburan, tapi juga banyak manfaatnya. Tadi ada seminar-seminar, apalagi para UMKM dan para penggiat bisnis, itu satu. Yang kedua juga di sisi lain juga untuk kesehatan juga ada, dan untuk peningkatan kemampuan otak juga ada. Itu ya harapannya, mari kita hadiri Karya Kreatif Benuanta ini dengan maksimal. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Seno Indarto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara. Ayo warga Kota Tarakan dan sekitarnya monggo nanti datang pada waktu yang ditentukan ya. Rame-rame ke sana, insya Allah nanti eventnya isinya daging semua ya. Jadi semuanya pulangnya bawa oleh-oleh, nggak sia-sia, bawa edukasi dan bawa pencerahan baru di bidangnya masing-masing, karena lengkap di sana. Kami juga keluarga besar RRI Tarakan dengan besar harapan ya,
Mengharapkan nanti eventnya sukses ya Pak Seno ya. Ya, terima Amin. kasih. Terima kasih semuanya Pak Seno, terima kasih. Dan untuk Anda semua pendengar juga pemirsa dimanapun berada, terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa kembali pada edisi siar berikutnya. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.